Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Umdatul Ahkam, dan kemarin masuk pada muqaddimah bab tentang salat, dan kita masuk pada hadis pertama dari bab ini. Perhatikan pada halaman ke-41 hadis ke-50. An Abi Amrin Asy-Syaibani wasmuhu Sa'd bin Iyas radhiyallahu anhu qala haddatsani sahibu hadhihi ad-dari wa asyara biyadihi ila dari Abdillah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ay qala birrul walidain qultu thumma ayyu qala al-jihadu fi sabilillah qala haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walawis tazadtuhu lazadani. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, nama beliau adalah Sa'ad bin Iyas, beliau berkata, pemilik rumah ini telah bercerita kepadaku seraya mengisyaratkan dengan telunjuknya ke rumah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah tentang amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, pertama, mengerjakan salat sesuai dengan waktu-waktunya. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud berkata lagi, kemudian apalagi wahai Rasul? Kemudian yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud bertanya lagi, lantas apalagi wahai Rasul? Yang ketiga, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Mas'ud berkata, Rasulullah menyampaikan itu semuanya kepada, seandainya aku minta ditambah keterangan lagi selain itu, tentu Rasul akan menambahnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tiga amalan mulia yang tiga-tiganya sangat dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, amalan apa wahai Rasul yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Tentu mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang sangat diangan-angankan setiap kita kaum muslimin. Karena kalau Allah sudah cinta kepada kita, berarti hakikatnya memang kita mencintai Allah.
Tapi kalau seandainya kita yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, belum tentu Allah cinta dengan kita. Boleh jadi karena kecintaannya salah kepada Allah. Tapi kalau seandainya Allah cinta kepada kita, sudah barang tentu kita benar saat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya Allah cinta dengan kita. Makanya ada istilah walaysa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Bukanlah perkara itu bagaimana engkau mencintai, tapi perkara itu bagaimana engkau bisa dicintai. Karena kalau mencintai, orang yang kita cintai bisa menyambut cinta kita atau bisa menolaknya. Artinya pilihannya bukan kepada kita tetapi kepada orang. Tapi kalau orang yang mencintai kita, berarti pilihannya ada pada kita. Apakah kita mencintai dia ataukah tidak mencintai dia? Lebih mudah maksudnya. Itu kepada sesama makhluknya. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentu akan berbeda. Kepada makhluk saja, kalau seandainya ada orang yang mencintai kita, ibu mencintai suami atau suami mencintai ibu, maka orang yang mencintai itu biasanya rela berkorban untuk orang yang dicintai. Lah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu pun sama, bahkan mungkin lebih dibandingkan makhluknya, karena dia akan memberikan sesuatu di mana orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan mendapatkan kecintaan seluruh makhluknya. Sebagaimana hadis yang ma'ruf, innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Innallaha idza ahabba 'abdan nadahu Jibril. Allah itu kalau cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan panggil pemimpin para malaikat, Jibril alaihi salam. Kemudian Allah akan mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Wahai Jibril, aku suka dengan si fulan, kata Allah, maka engkau harus suka juga dengan orang yang kusukai. Fa ahabbahu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang Allah cintai. Cukup sampai di sini tidak? Maka Jibril kemudian akan memanggil para malaikat-malaikat yang lainnya dan mengatakan, ya malaikatallah, innallaha ahabba 'abdah fa ahibbu. Wahai malaikat-malaikat Allah, dimanapun kalian berada, Allah Tuhan kita sudah mencintai seorang hamba, maka kalian harus ikut-ikut juga mencintai hamba yang dicintai Allah. Maka semua malaikat cinta dengan orang yang dicintai Allah. Ketika semua malaikat dari Jibril sampai malaikat-malaikat di bawahnya mencintai orang yang dicintai Allah, maka Allah akan tanamkan kepada makhluk bumi agar mereka pun ikut mencintai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang itu pun diterima dengan senang oleh makhluk-makhluk bumi yang ada di bumi. Itulah bentuk bagaimana beruntungnya orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat akan cinta dengan kita, bahkan makhluk bumi pun dicintakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah salah satu amalan di mana Allah cinta dengan kita, kata Nabi SAW di sini, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Itu amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 10 poin tentang keutamaan orang yang salat tepat waktu itu. Pertama, salat tepat waktu itu seafdal-afdalnya. Di zaman Rasul ada seorang laki-laki
bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Rasul, amalan yang paling utama itu apa? Maka Rasul mengatakan, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Jadi salat tepat waktu adalah amalan yang paling afdal. Yang kedua, salat tepat waktu itu adalah amalan yang dicintai Allah, sebagaimana hadis yang kita baca ini. Selain dia amalan yang paling afdal, dia juga adalah amalan yang paling dicintai Allah. Yang ketiga, salat tepat waktu itu neraka akan diharamkan kepada kita. Neraka akan diharamkan kepada kita. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala salawatil khamsi ruku'ahuma wa sujudahuma wa mawaqitahunna. Di sini Rasul mengatakan sujud ruku'ahunna wa sujudahunna wa mawaqitahunna, wa alima annahu haqqun min indillah dakhalal jannah aw qal wajabat lahul jannah aw qal hurrima 'alan nari. Kata Nabi, siapa yang menjaga salat 5 waktu, dia jaga ruku-rukunya, dia jaga sujud-sujudnya, dia jaga waktu-waktunya. Lihat di sini ada 3 poin yang harus lebih diperhatikan dalam salat. Pertama ruku, yang kedua sujud, yang ketiga waktu. Kenapa? Adapun ruku dan sujud tempat dilunturkannya dosa-dosa kita. Jadi saat kita ruku, saat kita sujud, itu dosa-dosa yang dibebankan di bahu oleh Allah saat salat dan di kepala itu berjatuhan. Makanya kenapa Nabi itu selalu mengingatkan soal tumakninah dalam 2 tempat ini, ruku dan sujud. Karena ada hadis yang mengatakan ada orang yang sholat sudah 60 tahun tidak diterima sholatnya gara-gara tidak meluruskan ruku dan sujudnya. Makanya jangan remehkan 2 perkara ini dalam sholat, saat ruku dan saat sujud. Karena saat ruku disitulah kita mengagungkan Allah, dan saat sujud disitulah tempat mustajabnya doa, karena kedekatan sedekat mungkin kita kepada Allah itu saat sujud. Kemudian yang ketiga juga waktu, karena waktu ini juga yang menyempurnakan sholat. Lah kata Nabi SAW, siapa yang menjaga rukuknya, sujudnya, waktunya, dan dia tahu itu bagian daripada tuntutan di sisi Allah, kecuali Allah akan masukkan ke dalam surga. Dalam riwayat dia wajib masuk surga, dalam riwayat diharamkan padanya neraka. Ini yang ketiga. Yang keempat, bahwa sholat tepat waktu itu ada kesempatan untuk melaksanakan sunnah. Sebab kalau seandainya kita mengakhirkan waktu, terkadang kita tidak disempatkan melaksanakan qobliyah kan? Karena langsung ke inti sholat wajib. Tapi kalau tepat waktu itu kan masih ada waktu, masih panjang waktunya, sehingga memungkinkan kita melaksanakan qobliyah dan ba'diyah. Sementara qobliyah dan ba'diyah itu bagian daripada jabru salatil maktubah, menembel yang kekurangan saat sholat wajib. Boleh jadi saat sholat wajib ibu merenung, melamun, tidak khusyuk, sehingga mengurangi pahala sholat. Lah, pahala sholat yang kurang saat wajib itu bisa disempurnakan dengan qobliyah dan ba'diyah. Itulah keunggulannya orang yang sholat tepat waktu. Kemudian yang kelima, orang yang sholat tepat waktu itu adalah orang yang akan dipanjangkan umurnya dan juga diperbaiki amalannya.
sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana rajulani, dahulu ada dua orang laki-laki, aslama ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salat bersama, masuk Islam dua-duanya bersama Nabi, bersamaan dia masuk Islam. Fastashhada ahaduhuma, maka dalam perjalanan hidupnya dua orang ini salah satunya meninggal mati syahid. Adapun yang lainnya meninggal setahun setelahnya. Ketika itu ada seorang sahabat namanya Talha ibn Ubaidillah. Dia bermimpi ketika dua orang itu dihadapkan di pintu sorga, rupanya yang mati setahun setelahnya lebih dulu masuk sorga dibandingkan orang yang mati syahid. Sehingga mimpinya diceritakan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, alaysa qad sama ba'da Ramadan wa shalla sittata alafin rak'atan kada wa kada rak'ata salata sunnati kada wa kada. Kata Rasul, kenapa kalian heran? Memang betul orang yang pertama mati syahid, dan orang mati syahid itu direct masuk surga tanpa hisab dan adab. Tapi orang yang kedua ini Allah panjangkan umurnya 1 tahun setelahnya. Memang dia tidak mati syahid, tapi dia mendapatkan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dia puasa, di bulan Ramadan dia sholat sekian ribu rakaat, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Ya tentu amalan atau pahala yang dibawa dia jauh lebih banyak dibandingkan orang yang mati syahid. Makanya Allah masukkan ia ke dalam surga lebih dulu dibandingkan yang pertama. Lah di sini ada isyarat bahwa ketika Rasul menyebutkan dia sudah melaksanakan sholat sekian dan sekian itu, tentu yang dimaksud juga di dalamnya adalah sholat tepat waktu. Karena kalau mengakhirkan waktu itu kan tidak dapat pahala. Justru dicela dalam Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang mengakhir-akhirkan salat karena dianggap sahun, orang malas. Ya. Kemudian juga yang nomor 6, akan diangkat derajatnya. Orang yang salat tepat waktu itu akan diangkat derajatnya berdasarkan hadis Thauban radhiyallahu anhu. Kemudian yang nomor 7, akan menjadi teman Nabi SAW di sorga, dan itu berdasarkan hadis Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Kemudian yang nomor 8, orang sholat tepat waktu itu akan lebih khusyuk dalam sholatnya dibandingkan orang yang mengakhirkan. Karena orang yang mengakhirkan sholat biasanya kan cepat-cepat itu, dia modelnya kilat dia, karena takut hilang waktunya, makanya dia buat kilat khusus, yang penting selesai rakaatnya. Tapi kalau orang sholat tepat waktu itu kan karena panjang waktunya, dia bisa memperpanjang rukuknya, dia bisa memperpanjang sujudnya, dia bisa memperpanjang bacaannya, dia lebih tumakninah lagi, sehingga akan memperoleh kehusyuan, dan khusyuk itu adalah sebab dari sebab-sebab masuk surga. Dan itu berdasarkan hadis Uqbah ibn Amir al-Juhani. Yang nomor 9, bahwa orang yang sholat tepat waktu itu, maka orang yang jauh lebih dekat lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lebih dekat lagi dengan Allah karena tentu dia lebih cepat menerima panggilan dibandingkan yang lambat kan. Ketika muazzin mengatakan hayya 'alas shalah, ini kan panggilan Allah sebenarnya. Allah memanggil lewat para muazzin supaya kita segera sholat sebagai bentuk kemenangan. Hayya 'alal falah. Orang yang bergegas dengan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang jauh lebih dekat kepada Allah dibandingkan yang mengakhirkannya kan. Masalahnya
Banyak orang yang dipanggil mereka tak terpanggil. Kalau seandainya ada orang yang jualan di depan rumah kita, anggaplah tukang bakso lewat, kita mau beli bakso, kita panggil bakso umpamanya kan, dia nyelonong saja pada kita sudah kenceng, maka ibu katakan apa? Tukang bakso, oh tukang bakso budek kan, itu ya. Nah, sama juga Bu, kalau seandainya ada muazzin memanggil azan suruh sholat, kok ibu ndak cepet-cepet, maka kita katakan ibu ini budak, ibu budak lah gitu, karena nggak cepet panggilan, dia malah menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang tepat waktu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena langsung memenuhi panggilannya. Dan itu yang membuat Allah senang. Kita saja kalau nyuruh anak cepat-cepat dia ngikutin perintah kita orang tuanya, kita senang dengan anak itu. Dan yang terakhir tentunya juga orang yang sholat tepat waktu itu, maka dia bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Dia bisa sholat sunnah qabliyah ba'diyah, dia bisa memperpanjang bacaannya, memperlama sholatnya, setelah sholat masih bisa untuk berzikir, membaca Quran, dan begitu seterusnya kan. Tapi kalau sudah mepet-mepet mau selesai, nah itu jarang, biasanya dia terfokus kepada sholat wajibnya saja. Itulah diantara keutamaan orang yang sholat lima waktu. Kemudian amalan yang kedua, kata Nabi SAW, amalan yang kedua yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah birrul walidain, berbakti dengan kedua orang tua. Di dalam Al-Quran, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ada 3 ayat yang masing-masing ayat itu terdiri daripada 2 perintah, di mana kalau salah satu perintahnya dilaksanakan dan yang lainnya ditinggalkan, maka tidak akan diterima. Dengan kata lain, 2 perintah itu sifatnya perintah berantai, tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lainnya. Yang pertama, Allah mengatakan aqimus salata wa atuz zakah, tegakkan salat, tunaikan zakat. Orang kalau hanya menegakkan salat tapi tidak mau bayar zakat, maka salatnya belum diterima. Orang yang kalau hanya menunaikan zakat tapi meninggalkan salat, maka zakatnya tertolak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan atiullaha wa atiur rasulah, taati Allah dan taati Rasul. Orang kalau hanya taat kepada Allah tapi bermaksiat kepada Rasul, maka percuma ketaatannya. Orang kalau hanya taat kepada Rasul tapi bermaksiat kepada Allah pun percuma ketaatan kepada Rasulnya. Harus dua-duanya terlaksana. Ya taat kepada Allah, di satu waktu juga taat kepada Rasulnya. Dan yang ketiga, anishkurli wali walidaika, bersyukurlah akan nikmat-nikmatku kata Allah, kemudian syukuri juga keberadaan orang tua kalian. Orang kalau hanya pandai bersyukur akan nikmat Allah tapi tidak bersyukur kepada orang tua, maka dia belum bersyukur. Orang yang kalau hanya bisa bersyukur kepada orang tua tapi tidak pernah mensyukuri nikmat Allah, dia pun belum dianggap bersyukur. Maka syukur kepada Allah juga disertakan dengan syukur kepada kedua orang tua. Makanya Rasul mengatakan, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka belum dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang bagaimana birrul walidain itu amalan yang sangat penting sekali. Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah
wabil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu, jangan kau sembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan kedua orang tua berbuat baiklah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan satu nafas antara perintah tauhid dan perintah berbakti kepada orang tua, menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua itu sangat mulia karena disebut satu nafas dengan perintah tauhid. Dan itu bukan satu ayat Al-Isra 23 saja, hampir di semua ayat Al-Quran kalau ada perintah tauhid mesti diiringkan dengan perintah birrul walidain. Seperti Allah mengatakan, u'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dalam surah An-Nisa, sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah, dan tetaplah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dengan diiringkannya perintah tauhid dan birrul walidain, menunjukkan birrul walidain itu sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau cerita tentang orang tua, kita tahu bahwa orang tua itu kan terdiri daripada ayah dan juga ibu, dan dua-duanya sangat berperan bagi kita, sehingga tidak bisa kita hanya berbuat baik kepada bapak melupakan ibu, atau berbuat baik kepada ibu dan melupakan bapak. Tidak, dua-duanya punya peran bagi anak. Adapun peran si bapak jelaslah ya, sebagai orang tua, si bapak pasti dialah yang kemudian menafkahi seluruh keluarganya, termasuk anak-anaknya kita. Terkadang orang tua mencari nafkah ini tidak kenal lelah, pergi pagi pulang petang, berkeringat banting tulang, pokoknya terkadang mereka tidak kenal waktu demi menghidupi anak-anaknya. Dan mereka sekesal-kesalnya sama anak tetap aja kerja. Belum pernah ada cerita ada orang kaya yang terus memberikan makanan kepada orang miskin setiap hari, seperti bapak memberikan makan kepada kita anak-anaknya setiap hari, walaupun dia miskin. Coba sebutkan, sakaya-kayanya orang sanggup memberi makan anak orang loh ya, bukan anaknya sendiri. Nggak akan sanggup. Pasti juga ada waktu-waktunya dia tidak akan mampu memberikan itu. Tapi kalau bapak walaupun miskin, tetap dia cari supaya anaknya makan. Dan itu perjuangan. Lebih-lebih daripada itu, seorang ayah itu kan pelindung bagi anaknya. Dia tidak akan tinggal diri kalau seandainya anak itu sampai disakiti orang. Bahkan memuncak kemarahannya kalau seandainya anaknya dihina, disakiti, luar biasa ya. Karena memang posisi bapak bukan hanya memberikan nafkah, tapi juga memberikan perlindungan, bahkan menjadikan kebanggaan bagi anak. Karena terkadang orang menghormati kita sebagai anak itu karena menghormati bapak kita. Makanya ada orang yang marah sama anak orang gitu kan, oh kalau bukan karena bapakmu sudah kuantem kamu, kan ada. Jadinya kan nggak jadi karena lihat bapaknya kan. Nah ini kan jasa orang tua ini, maksudnya dari segi ayah tidak bisa diremehkan dalam keluarga. Kemudian yang kedua ibu, kalau ibu sudah jelaslah ibu lebih paham. Ibu lebih sibuk dibandingkan bapak ketika mengurus anak-anaknya, dan lebih berat. Dari mulai mengandung, bapak tak mengandung, bahaya kalau bapak mengandung, LGBT itu. Yang kedua melahirkan lebih bahagia lagi karena taruhannya nyawa. Kemudian menyusui dan membesarkan. Jadi manusia yang paling sibuk dengan anak itu adalah ibu, karena ayah ini ketemunya malam dan pagi saja. Karena dari pagi sampai siang sampai sore boleh jadi di tempat pekerjaan tuh. Jadi yang paling banyak bergelut dengan anak ya ibulah. Makanya wajar kalau seandainya ketika Rasul ditanya, Rasul, siapa manusia yang harus lebih kudahulukan dalam berbuat baik kepada mereka, ayah ataukah ibu? Kata Rasul, ummuka, ibu, kemudian ibu,
kemudian ibumu, baru kemudian ayah. Sebagian surah hadis mengatakan, kenapa ibu disebut tiga? Karena dia yang mengandung, karena dia yang melahirkan, karena dia yang menyusui. Itu sebabnya Rasul menyebut 3 kali kalimat ibu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat ada 10 perkara kita sebagai anak di hadapan orang tua. Pertama, annahu idza ihtaja ila ta'am at'ama. Kalau orang tua kita berhajat kepada makan, maka anak harus memberi makan. Dan makanan yang kita berikan kepada orang tua kita, itu pula makanan yang kita makan. Jangan pula kita makan yang enak, orang tua asal makan, itu kan kurang ajar ya. Karena di zaman sekarang ini aneh. Contoh umpamanya orang tua ngajak anaknya, "Yona, kita makan di warung Padang sana." Ini kalau sudah sampai warung Padang kemudian sudah makan, buru-buru anaknya yang kasih uang. Kadang-kadang anak ini dia hanya memahami perintah saja. Saya kan disuruh ngantar ke warung Padang, bukan disuruh bayari nasi Padang katanya. Tak mau dia bayari. Kecuali kalau dia tidak mampu, lain ceritanya. Maka anaklah yang mentraktir orang tuanya. Betapa banyak anak-anak yang bisa mentraktir kawan-kawan sekantornya dengan makanan yang enak di restoran yang termewah, terkenal, tapi tidak pernah mengantarkan orang tuanya sampai ke tempat itu. Maka ini yang pertama. Yang kedua, idza taja ilal qiswati kasahu in qaddar alaihi. Kalau memang orang tua memerlukan pakaian untuk menutup aurat atau untuk perhiasan dan anak sanggup membelikan, belikan. Jangan pula anak pakai dasi, pakai jas gitu ya, sepatunya mahal luar biasa, orang tuanya pakai sendal jepit pula, pakai sarung yang 10.003, ya kan? Ini gimana gitu, nggak menghargai ya. Maka berikan mereka pakaian sebagaimana pakaian yang kita pakai. Kemudian yang ketiga, idza taja ahaduhuma ila khidmatihi khadama. Kalau salah seorang dari keduanya, entah ayah entah ibu kita ini, meminta bantuan, cepat bantu. Itu artinya berbakti. Ini mah enggak. Kadang-kadang kita ini ketika malas kemudian menolong orang tua, mengucapkan kalimat nanti atau apa gitu kan. Kalimat uf saja dalam Quran itu tidak boleh. Fala taqul lahuma uf. Jangan kau katakan uf. Uf itu 2 huruf, alif dan fa. Uf. Kata ulama tafsir mengatakan kalau ada kalimat yang lebih pendek dibandingkan uf, tentu Allah akan melarangnya juga. Ini yang ketiga. Yang keempat, idza da'ahu ajabahu wa hadarahu. Kalau orang tua memanggil kita, segera datang. Hadir badannya, segera datang dan hadir badannya, karena itu bagian daripada menjaga perasaannya. Di zaman Nabi pernah bercerita tentang kisah seorang laki-laki namanya Juraij. Ingatkan bu kisah Juraij? Saat dia sedang sholat sunnah, ibunya memanggil, "Ya Juraij, ya Juraij, kemari wahai Juraij, ibu memerlukan kamu." Tapi Juraij ini kan posisinya sedang sholat sunnah. Masalahnya Juraij ini tidak paham bahwa sholat sunnah itu bisa dibatalkan. Malah dia dalam hatinya berpikir, kalau saya batalkan sholat saya durhaka kepada Allah. Tapi kalau saya tetap saja sholat, saya durhaka kepada orang tua. Maka ditimbang-timbang, daripada durhaka kepada Allah, bagus durhaka kepada orang tua, katanya. Dilanjutkan pula sholatnya. Akhirnya ibunya masih memaafkan ya. Besok lagi dipanggil gitu lagi, besok lagi dipanggil gitu lagi, sampai berkali-kali. Emosilah orang tuanya, seolah-olah dia tidak memperhatikan perasaannya dan dia sibuk dengan ibadahnya. Dari situ ibunya mengutuk dan kutukannya menjadi sebuah kenyataan. Ingat, doa orang tua kepada anak itu mustajab, maka doakan anak-anak dengan doa yang baik.
Ini yang keempat. Yang kelima, idza amarahu bi amrin ata'ahu ma lam ya'mur bil ma'siyati wal ghibah. Kalau orang tua kita memerintahkan kita dan perintahnya jelas ketaatan, maka laksanakan. Kecuali kalau perintahnya maksiat, jangan dilaksanakan, seperti ghibah dan yang semacamnya. Jadi kalau orang tua mengatakan nak solat, solat, nak ke pengajian sana ke pengajian, nak bersilaturahim, silaturahim. Kecuali kalau seandainya orang tuanya nak belikan botol sana, botol apa Pak? Kecap atau apa? Botol khamr jangan. Kalau kecap ya beli saja kan itu. Jadi kalau perintahnya maksiat ya jangan, karena di zaman dulu pun, di zaman Rasul ada seorang sahabat namanya Abdurrahman ibn Auf. Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas ini saat masuk Islam. Saat masuk Islam, ibunya kan masih kafir. Kemudian memaksa Sa'ad, wahai Sa'ad, kalau engkau tidak murtad dari agama Muhammad dan kembali kepada agama moyangmu, maka ibumu akan bunuh diri kan. Sa'ad ini terkenal orang yang paling mencintai ibunya dan paling berbakti kepada ibunya. Ketika mendengar kalimat itu tentu menyayat hati Sa'ad, tapi Sa'ad tetap berpegang teguh dengan Islam, sampai akhirnya ancaman bunuh diri itu betul-betul dilaksanakan. Ibunya tak makan selama 3 hari sampai pingsan, mogok makan. Ketika siuman, saat membisikkan di telinganya, wahai ibu, kalau engkau punya 100 jiwa, kau keluarkan satu-satu, kau paksa aku keluar dari Islam, demi Allah aku tidak akan keluarkan. Kalau engkau ingin makan ya makan, enggak apa-apalah, terserah. Akhirnya ketika sadar lapar, makan juga. Itu contoh. Turun dari sini ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'hu. Kalau kedua orang tua memaksakan kamu untuk berbuat syirik, menyekutukan Allah, jangan taati keduanya. Tetapi kata Allah, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kita berbuat baik walaupun orang tua kita kafir sekalipun, apalagi orang tua kita muslim, maka harus lebih berbuat baik lagi. Kemudian yang keenam, an yatakallam ma'ahu bil lin wa la yatakallam ma'ahu bil kalamil ghalidh. Bicara dengan santun, bicara dengan lembut, pilih kata-kata yang layak, pilih diksi yang baik, gitu kan. Jangan sampai kemudian kata-kata kita ini melukai hati orang tua. Makanya di istilah luka karena ucapan membekas seumur hidup, luka karena pukulan bisa terobat dalam beberapa bulan. Ya. Karena biasanya luka karena ucapan ini, susahlah orang melupakan ucapan ini. Nanti ada masalah sedikit dengan orang tua, ingat lagi dengan yang itu, akhirnya ditambah lagi dosanya. Ya, makanya itu penting. Kemudian juga yang ketujuh, alla yad'u bismihi. Jangan memanggil namanya. Kadang-kadang di zaman sekarang banyak anak itu memperlakukan orang tua kayak CS-nya, ya kan, kayak kawannya. Dia bilang bapaknya itu bukan bapaknya. Gimana bro? Saya dengar itu ada anak bilang sama bapaknya, gimana bro? Katanya, kurang ajar tuh. Ya. Jadi terkadang di zaman sekarang ini ada anak yang menyamakan seolah-olah bukan orang tuanya. Kononnya biar akrab, bukan masalahnya. Masalah panggilan ini masalah etika. Lihat bagaimana Ibrahim saja, bapaknya pembuat patung, penjual patung, dan mengambil hasil dari patung, tetap dia mengatakan kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, wahai ayah. Tidak mengatakan ya Azar karena dia penyembah berhala kemudian disebut namanya, tidak juga. Makanya jangan memanggil namanya. Kemudian juga yang ke-8, an yamshiya khalfahu, berjalan di belakangnya. Kalau orang tua kita berjalan, biar orang tua yang duluan, kita di belakang. Ya. Dan yang namanya orang tua itu kan ada 3. Disebut orang tua itu ada 3. Ada orang tua yang melahirkan kita,
Ada orang tua yang menitip anaknya kepada kita, ada orang tua yang berjasa karena memberikan ilmu kepada kita. Itu tiga-tiganya orang tua. Adapun orang tua yang melahirkan kita, ma'ruflah orang tua kita, ya. Adapun orang tua yang menitipkan anaknya kepada kita, entah menitipkan anak laki-lakinya kepada kita atau anak perempuannya kepada kita, itu disebut dengan mertua. Mertua itu istilah saja, sama dengan orang tua. Mau mertua mau orang tua, dua-duanya orang tua. Karena kalau kita tidak menghormati mertua, itu sama tidak atau sama dengan menyakiti pasangan. Umpamanya seorang istri tidak menghormati orang tua suaminya, itu sama dengan menyakiti suaminya. Atau suami tidak menghormati mertua, itu sama dengan menyakiti istrinya. Lah ini dua-duanya orang tua, dua-duanya harus dihormati. Lah dalam bentuk etika disebutkan di sini ya berjalan di belakangnya itu kan sebuah kinayah, bukan hanya berjalan saja dalam bab bermusyawarah. Pamannya orang tua ini memiliki ide, ya kan? Dengarkan idenya dulu. Siapa tahu idenya lebih cemerlang karena mereka lebih banyak makan asam garam. Atau demi menghormati, padahal mungkin idenya masih lebih baik ide anaknya, nggak apa-apa dahulukan. Bagus juga ini bapak ini. Padahal sebenarnya ide dia tidak baik kan begitu. Masih baik anaknya. Tapi demi memuliakan orang tuanya, udah nggak apa-apa. Apa maunya orang tua ikut aja, selama tidak menyimpang. Nah itu juga bagian daripada etika maksudnya. Kemudian yang nomor 9, an yardhalahu ma yardha li nafsi wa yakrah lahu ma yakrah li nafsi. Hendaklah redha dengan orang tua sebagaimana kita redha kepada diri kita sendiri, atau membenci yang dibenci orang tua. Redha yang membuat orang tua redha, benci yang dibenci orang tua. Bapaknya orang tua suka apa gitu ya, ya turuti saja biar dia redha. Ini orang tua ini kalau saya berkunjung mungkin buah kesukaan dia nangka umpamanya, ya enggak apa-apa, nangka aja dibawa kan, biar dia suka. Oh berarti anak ini tahu nih kesukaan orang tuanya. Atau suka pakaian warna tertentu, sarung warna tertentu, ataupun apa ya kan, jarik warna tertentu. Pokoknya yang membuat suka orang tua pelajari. Makanya bodoh kalau anak tidak tahu kesukaan orang tua tuh. Ya orang tua suka apa atau jalan kemana gitu ya, supaya dia redha. Dan benci yang dibenci orang tua. Kalau orang tua benci anaknya umpamanya suka keluyuran, ya jangan keluyuran. Kalau orang tuanya tidak suka anaknya itu pemabuk, jangan mabuk. Kalau orang tua tidak suka ngerumpi, jangan ngerumpi gitu maksudnya. Lah itu namanya membenci apa yang dibenci orang tua. Dan yang terakhir, an yad'u lahu bil maghfirati. Banyak-banyak berdoa ampunan kepada orang tua. Sebagaimana ayat yang mengajarkan kepada kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan berikan rahmat kepada mereka orang tua itu. Jadi ini diantara 10 perkara juga yang berkaitan dengan birrul walidain. Kemudian amalan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang namanya jihad itu kan macam-macam. Pertama, ada jihad melawan hawa nafsu, dan ini yang paling berat. Berjihad melawan hawa nafsu ini paling berat. Karena Nabi yang mengatakan laisa syadidu bisur'ah wa innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat bukan orang yang pandai mengalahkan musuh saat bergulat, tapi orang yang kuat kata Rasul, orang yang mampu menekan hawa nafsunya saat memuncak amarahnya. Ini contoh, berat kan Bu? Ibu kalau lagi emosi emosinya nih, lagi marah sama marah-marahnya, entah sama suaminya yang mungkin kurang ajar, selingkuh dan yang semacamnya umpamanya kan,
untuk menahan lisan tidak marah, gitu, untuk badan itu tenang menghadapinya, itu memang berat kan. Rata-rata nih kalau ada penyimpangan seorang ibu kepada suami, udah main labrak, main ini, main wah macam-macam kan. Memang berat menahan hawa nafsu, menekan hawa nafsu itu sangat berat sekali. Apalagi kalau sudah dikompor-kompori, makin pula menyala. Masih baik LPG juga masih jarang, jadi kurang nyalanya. Tapi yang jelas di sini bahwa bagaimana menekan hawa nafsu dengan jihad ini adalah afdalul jihad, karena dengan menekan hawa nafsu tertekanlah syahwat kita. Dengan tertekan syahwat kita, banyak maksiat yang bisa kita hindari. Karena kan maksiat itu kan sumbernya syahwat. Ada juga syubhat setan kan itu. Tapi kalau kita bisa menekan syahwatnya dengan menekan hawa nafsunya, berarti akan banyak terselamatkan kita dari melakukan perbuatan dosa dan kemungkaran. Kemudian yang kedua, selain melawan hawa nafsu adalah melawan setan. Dan ini pangkal daripada syubhat. Lawan khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Kemudian setelah itu melawan orang-orang yang memusuhi kita, di antaranya orang kafir yang memerangi kita, atau orang-orang fasik ahli maksiat yang mengganggu kita. Itu juga diperlukan jihad kepada mereka. Itulah di antara tiga jihad: jihad kepada hawa nafsu, jihad melawan syubhat yang notabene dari setan, dan jihad melawan orang-orang yang memerangi kita, orang kafir, orang fasik, dan begitu seterusnya. Adapun keutamaan jihad sendiri itu memiliki banyak ya keutamaan, dan jihad itu kan ada 3 macam kalau tidak salah. Ketika seseorang berjihad kemudian mati syahid, maka syahid karena jihad itu ada 3 macam. Pertama ada syahid akhirat, yang kedua ada syahid dunia, yang ketiga ada syahid dunia akhirat. Adapun syahid akhirat, ya di akhirat saja dia mendapatkan pahala syahid, tapi di dunia tidak diperlakukan seperti syuhada. Lah mereka lah seperti sahibu hadmin, orang yang tertimpa barang benda-benda keras kemudian mati, seperti orang yang kerja di bangunan tiba-tiba roboh bangunannya, ketimpa mati, syahid ya. Orang yang kemudian ibu sedang naik kapal dari Batam ke Jawa, dari Batam ke Padang, dari Batam ke Lombok, dari Batam ke mana lah, tenggelam kapalnya, ikut pula kita tenggelam di situ, syahid ya kan. Atau seorang yang melahirkan, ibu melahirkan anaknya selamat, ibu pula meninggal, syahid ya. Atau orang yang meninggal karena sakit perut, syahid, itu namanya syahid akhirat. Dia mendapatkan pahala sebesar pahala orang mati syahid. Tapi di dunia ya tidak seperti syuhada muamalahnya, tetap dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan ya. Sebab kalau orang yang mati di medan perang kan tak boleh dimandikan, biar darahnya itu masih menempel di pakaiannya sebagai bukti bahwa dia mati di atas jihad. Ini yang pertama. Yang kedua ada syahid dunia tapi tidak syahid akhirat. Nampaknya dia syahid seperti orang yang berperang karena riya, orang yang berperang karena harta rampasan perang. Itu tidak syahid di akhirat. Di dunia ya dia mati syahid karena mati di medan perang kan begitu. Tapi kan dia niatnya perangnya bukan karena Allah, berarti dia hanya syahid dunia saja, tidak syahid akhirat. Lah kalau seandainya selain dia ikhlas dalam perang, kemudian Allah takdirkan mati saat peperangan, itulah yang disebut dengan syahid dunia akhirat. Nah itu bicara soal syahid. Adapun keistimewaan orang yang berjihad itu, yang pertama, jihad itu seafdol-afdolnya amal. Berdasarkan hadis Abi Hurairah, ketika Rasul ditanya, Rasul amalan yang paling afdol apa? Maka Rasul mengatakan imanun billah, beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada Rasulnya, wal jihadu fi sabilillah. Kemudian yang kedua jihad di jalan Allah, dan yang ketiga hajjul mabrur, haji yang mabrur. Dari hadis ini mengatakan bahwa
Jihad itu seafdol-afdolnya amal. Kemudian juga hadis yang kita baca, jihad itu amalan yang paling dicintai Allah. Kemudian yang ketiga, bahwa puncak urusan Islam itu ada di jihad. Puncak urusan dalam Islam itu ada di jihad. Rasul mengatakan, Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salatu wa dhirwatus sanami al-jihadu fi sabilillah. Pokok urusan hidup manusia adalah Islam. Maka kalau mau bicara, bicarakan Islam. Mau ngobrol, ngobrolkan Islam. Mau nulis, tulislah Islam. Ya, itu karena pokok urusan hidup kita masalahnya. Kemudian Islam yang mulia ditopang dengan ibadah salat. Karena salat itu tiang agama. Lah puncaknya adalah jihad, kata Rasul. Kemudian yang ketiga, yang keempat, bahwa berangkat menuju jihad di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Rasul mengatakan, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Berjaga di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kemudian juga di antara keutamaan jihad adalah darajatul mujahidina fi sabilillahi 'aliyah. Tingkatan-tingkatan di sorga bagi para mujahid ditempatkan di tempat yang paling tinggi, ya. Dan orang yang mati syahid karena jihad itu akan mendapatkan 6 perkara. Pertama, diampuni dosanya saat dia meninggal. Yang kedua, diperlihatkan tempat duduknya di sorga. Yang ketiga, dijauhkan dari azab kubur. Kemudian juga yang keempat, diamankan saat peristiwa kiamat. Kemudian yang kelima, diletakkan piala di kepalanya. Dan kalau dia laki-laki, ya tentu laki-laki akan dikawinkan dengan 70 bidadari. Dan dia akan berikan syafaat bagi keluarganya 70 dari kerabat-kerabatnya. Makanya lihat dahulu di zaman Rasul, yang dorong suaminya jihad itu istrinya. Berangkat, Pak. Kenapa? Karena pahalanya sedemikian besar. Sebab kalau nanti dia meninggal, dia akan berikan syafaat kepada kita pada hari kiamat, kan itu. Dan itu salah satu keistimewaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berjihad di jalan Allah sama dengan orang yang puasa terus-terusan atau sholat malam terus-terusan. Walaupun ketika dia berperang mungkin dia meninggalkan sholat sunnah, tapi pahalanya sholat sunnah dia dapat walaupun tidak sholat sunnah. Saat jihad dia tidak sholat malam, maka tetap dia dapat pahala sholat malam. Dan itu bagian daripada keutamaan orang yang berjihad. Wallahu alam. Ini intinya hadis ini yang kita pelajari adalah bahwa amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah salat tepat waktu. Mohon maaf Bu, tidak ada tanya jawab ya, karena saya langsung ada kajian di Batam Center, kemudian ada manasik umroh juga. Jadi waktunya mepet. Subhanahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.